Oke, bismillahirrahmanirrahim. Anakku sekalian, kita memasuki bab persamaan linear satu variabel atau PLSV ya, persamaan linear satu variabel. Jadi dalam matematika namanya persamaan itu nanti pasti akan memuat tanda sama dengan seperti ini ya. Tanda sama dengan ya. Jadi kalau tidak ada tanda sama dengan berarti itu menunjukkan bukan persamaan. Ya, mungkin hanya bentuk aljabar saja ya kalau tanpa sama dengan. Atau mungkin malah memuat tanda lebih dari, kurang dari, dan seterusnya. Itu namanya pertidaksamaan. Kalau memuat tanda sama dengan itu berarti persamaan. Oke ya, ini ada tanda sama dengannya. Kemudian linear. Linear itu artinya pangkat satu. Maksudnya grafiknya nanti berbentuk garis lurus sehingga variabelnya punya pangkat satu. Di situ ya, kalau kita perhatikan A-nya itu tidak tertulis pangkatnya. Itu menunjukkan pangkat satu. Kalau pangkat 2 pasti ditulis seperti ini, A pangkat 2 atau A kuadrat. Kalau A pangkat 3 ya ditulis pangkatnya 3. Kalau tidak tertulis seperti ini artinya A pangkat 1. Tapi 1 tidak perlu ditulis, A saja. Nah, kemudian 1 ya, jelas satu variabel hanya A saja. Tidak ada variabel lain, variabel B, C nggak ada, hanya A saja. Kemudian variabel, ya variabel udah tahu, kalian udah bisa membedakan mana variabel, mana konstanta. Variabel itu berarti huruf ya, dari pengganti bilangan yang belum diketahui. Kalau min 2 saja ini namanya konstanta. Nih sama 34 juga namanya konstanta. Baik, masih ingat kan pelajaran sebelumnya tentang unsur-unsur yang ada pada persamaan? Ada koefisien, ada variabel, ada konstanta. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, harus diingat bahwa dalam persamaan itu ada yang namanya ruas kiri. Ini namanya ruas kiri ya, karena terletak di kiri sama dengan ya. Sedangkan yang terletak di sebelah kanan sama dengan ini namanya ruas kanan. Ruas kanan. Jadi ada ruas kiri dan ruas kanan. Oke, ya. Diingat ya, ada ruas kiri dan ruas kanan. Nah, pada persamaan linear satu variabel PLSV ini kita akan menentukan berapa nilai variabel yang memenuhi persamaan ini. Nilai A di sini itu berapa? Ya. Nah, caranya di bagian ruas kiri ini dan ruas kanan ya, kita akan melihat dulu pertama di ruas kiri dan ruas kanan apakah ada yang sejenis, maksudnya sama-sama variabel atau sama-sama konstanta. Nah, itu kita akan kumpulkan. Baik, kita identifikasi di ruas kiri ini, di ruas kiri ada variabel, ada konstanta ya kan, ada variabel, ada konstanta. Sebelah kanan ada konstanta. Nah, tugasnya adalah mengumpulkan. Jadi langkah pertama adalah mengumpulkan variabel dengan variabel, konstanta ini dengan konstanta dikumpulkan ya. Variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Nah, posisinya nanti sebaiknya, tapi tidak selalu, konstanta letaknya di kanan. Jadi di ruas kanan. Ya, di ruas kanan. Ini sama dengan, jadi nanti konstanta ada di sini, konstanta ya. Nah, kalau ada ruas
konstanta yang terletak di ruas kiri seperti ini, berarti nanti pindahkan ke kanan. Sebaliknya, di ruas kiri ini itu untuk menempatkan variabel sebelah kiri, konstanta sebelah kanan. Nah, itu umumnya. Nanti tidak selalu begitu. Baik, kita akan mengelompokkan variabel letaknya di kiri. Ini udah benar ya. Jadi 3A ini sudah di kiri ya, tinggal kita tulis ulang. Jadi sebelah kiri kita warnai dengan warna merah ini ya. Jadi 3A sudah sebagai variabel dengan koefisien 3, letaknya di kiri. Dan ini ada min 2, itu pindahkan ke kanan. Pindahkan ke kanan, maka yang tadinya min menjadi plus ya. Ingat, kalau pindah ruas nanti negatif jadi positif, positif jadi negatif. Jadi min 2 menjadi plus 2. Jadi di sebelah kanannya itu 34 plus 2. Oke, selanjutnya bawahnya kita hitung. Sama dengannya, usahakan lurus ya. Yang 34 tambah 2 ini berarti menjadi berapa? 36. Sebelah kiri tetap 3A. 3A sama dengan 36, yang artinya 3 dikali A hasilnya 36. Kalian pasti udah terbiasa, 3 kali A hasilnya 36, berarti ngitung A nya kebalikan dari perkalian. Ini kan perkalian, berarti pembagian. A sama dengan 36 dibagi 3. Berapa 36 dibagi 3? Yaitu 12. Oke ya. Jadi A nya ini sama dengan 12. Begitu, paham ya? Nanti kita akan melanjutkan untuk soal berikutnya, model soal PLSV yang sebelah kirinya memuat variabel dan konstanta, sebelah kanannya juga ada variabel dan konstantanya. Baik ya, kita coba sama-sama selesaikan berapakah nilai X yang memenuhi persamaan ini. Ingat, kalau kita perhatikan yang ruas kanan ada variabel, ada konstanta, ya kan? Kan kita harus meletakkan variabel ini sebelah kiri, nanti pindahkan ke sini gitu ya. Oke. Ya. Oke. Nanti kalau ada konstanta sebelah kanan, itu ini, maka ini kita pindahkan ke kanan ya, yang di kiri pindahkan ke kanan kalau konstanta. Oke ya. Oke, berarti min 7 pindah ke kanan, sedangkan min 2x pindah ke kiri gitu ya. Lalu akan menjadi seperti apa? Akan menjadi, tentunya kalian udah bisa ya, sama dengan luruskan, sama dengan adalah pembatas antara ruas kiri dan ruas kanan. Oke. Jadi di sebelah kiri ada 5x dan min 2x ini pindah ke kiri menjadi plus 2x, ya kan? Oke, x-nya biar sama. Pakai tanda x biasa. Lalu ini 14 sudah di kanan karena dia adalah konstanta. Ketambahan dari min 7, pindahan dari kiri ke kanan menjadi plus 7. Oke, sebelah kiri kita hitung menjadi 7x.
sebelah kanan kalau kita hitung menjadi 21. Jadi 7 kali X sama dengan 21 dan X sama dengan 21 dibagi 7, hasilnya 3. X nya sama dengan 3 ya. Oke, ini itu nilai X yang memenuhi ya. Oke, untuk contoh soal nomor 2 seperti itu. Untuk model di ruas kirinya ada konstanta dan variabel, sebelah kanan juga ada konstanta dan variabel. Prinsipnya kumpulkan variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta ya. Yang X dengan yang X, yang tidak punya X dengan yang tidak punya X gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan model yang ketiga. Model yang ketiga yaitu jika ada tanda kurung ya. Jika ada tanda kurung artinya dikali. Ini perkalian antara 7 dengan Y plus 1. Sudah ingat kan, kalau ada perkalian bilangan dengan bentuk aljabar, kita ekspansi atau kita jabarkan. Baik, 7 kali Y yaitu 7Y, 7 kali plus 1 plus 7 dikurang 5, ini jangan lupa ada min 5 sama dengan min 26. Nah, boleh 7 min 5 nya kita hitung dulu. 7Y plus 2 ya, 7 kurang 5 itu plus 2, hasilnya min 26. Lalu nanti min 2 pindah ke kiri, maka menjadi 7Y sama dengan, karena 2 nya menjadi pindah ke kanan, pindah ke kanan, sehingga menjadi min 2 ya. Min 2 min 26. Nah, min 2 dan min 26 sama dengan min 28 ya. Oke, nanti kita tulis di sebelahnya 7Y sama dengan ya tadi hasil min 2 dengan min 26 jadi min 28. Nah, artinya 7 dikali Y sama dengan min 28. Maka ngitung Y sama dengan min 28 dibagi 7, yaitu negatif dibagi positif negatif, hasilnya negatif 4. Oke, demikian memahami persamaan linear satu variabel yang masih bentuk sederhana. Semoga bisa difahami dan bisa dibuat untuk mengerjakan latihan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.